Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Habib Anwar Nasution sebagai moderator, dan selanjutnya ada Juliana Khairaningrum sebagai anggota, Novel Gas sebagai anggota, Fitra Amalia Putri sebagai anggota, dan Rani Sepriasa sebagai anggota. Topik yang akan kami bahas yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi siklus perolehan dan pembayaran kas. Yang kedua, bagaimana metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, bagaimana metodologi untuk merancang pengujian terinci atas saldo utang usaha. Baiklah, selanjutnya ada materi pengaruh e-commerce terhadap siklus perolehan dan pembayaran. Saudara Rani. Pada Saudara Rani, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh e-commerce terhadap siklus perolehan dan pembayaran kas. E-commerce dapat mempengaruhi siklus perolehan dan pembayaran kas dalam beberapa cara. Di antaranya yaitu, yang pertama, mempercepat siklus penjualan. E-commerce dapat memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen lebih cepat dan lebih mudah. Hal ini dapat mempercepat siklus penjualan dan mempercepat arus kas masuk. Lalu yang kedua yaitu mengurangi biaya operasional. E-commerce dapat mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan toko fisik seperti sewa toko, utilitas, dan biaya perawatan. Dengan mengurangi biaya-biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan margin laba mereka dan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau diinvestasikan. Lalu yang ketiga yaitu mempercepat pengiriman barang. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan lebih cepat dan lebih efisien. Hal ini dapat mempercepat arus kas masuk, karena pelanggan akan membayar untuk produk mereka lebih cepat jika mereka menerimanya lebih cepat. Lalu yang keempat yaitu memudahkan pembayaran. E-commerce dapat memudahkan pembayaran bagi pelanggan, karena mereka dapat membayar menggunakan berbagai metode pembayaran yang berbeda. Hal ini dapat mempercepat arus kas masuk, karena pelanggan akan lebih mudah membayar untuk produk mereka. Lalu yang kelima yaitu mengurangi biaya pembayaran. E-commerce dapat mengurangi biaya pembayaran dengan menghilangkan biaya-biaya yang terkait dengan pembayaran tunai, seperti biaya kertas, pengiriman, dan penanganan. Dengan mengurangi biaya-biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan margin laba mereka dan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau diinvestasikan. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi risiko kecurangan. E-commerce dapat mengurangi risiko kecurangan dengan memungkinkan perusahaan untuk memvalidasi pembayaran secara otomatis. Hal ini dapat mempercepat arus kas masuk, karena perusahaan tidak perlu menunggu untuk memvalidasi pembayaran secara manual. Nah, dengan demikian, e-commerce ini dapat memiliki dampak positif pada siklus perolehan dan pembayaran kas, dengan mempercepat siklus penjualan, mengurangi biaya operasional, mempercepat pengiriman barang, memudahkan pembayaran, mengurangi biaya pembayaran, dan mengurangi risiko kecurangan. Selain beberapa cara di atas, perusahaan-perusahaan juga menggunakan opsi e-commerce ini untuk mempersingkat proses yang mengelilingi perolehan barang dan jasa, sehingga membantu perkembangan revolusi di dalam proses yang menyangkut manajemen saluran pasokan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rani telah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pembayaran akan dijelaskan oleh Saudara Ana. Kepada Saudara Ana, dipersilahkan. Baiklah, untuk materi metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akan saya jelaskan. Di mana yang pertama yaitu memahami pengendalian internal.
Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien. Nah, mereview kuesioner pengendalian internal serta melaksanakan pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Prosedur untuk memahami pengendalian internal dalam siklus akuntansi dan pembayaran serupa dengan prosedur yang dilaksanakan pada siklus transaksi lainnya. Kemudian dalam menilai risiko pengendalian yang direncanakan merupakan otorisasi pembelian di mana otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Dalam pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya, sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Kemudian dalam pencatatan yang tepat, waktu dan review independen atas transaksi, beberapa perusahaan pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Nah, dalam otorisasi pembayaran, pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas yaitu ada 3. Yang pertama, penandatanganan cek oleh individu yang dimiliki wewenang yang tepat. Kemudian pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Nah, dalam menentukan luas pengujian pengendalian, setelah mengidentifikasi pengendalian internal, kunci dan defisiensi, auditor menilai risiko pengendalian. Jika ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ana. Selanjutnya, lanjutan materinya akan dijelaskan oleh Novelga. Kepada Novelga dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas. Kita akan membahas yang ketiga, ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah operasi pengendalian ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian, auditor akan mampu mengurangi pengujian yang dinamakan dengan pengujian substantif. Yang keempat, pengujian pengendalian yang umum dan pengujian substantif atas transaksi yang umum untuk setiap berkaitan yang berhubungan dengan transaksi. Bukti audit dalam suatu penugasan audit akan memiliki variasi dengan pengendalian internal dan situasi lainnya. Sekian dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Novelga sudah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha oleh Saudari Fitra. Kepada Fitra, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai metode untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide, itu ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha yang mana terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1. Nah, tahap 1 ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha. Yang kedua adalah menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk utang usaha. Yang ketiga adalah menilai risiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, selanjutnya ada tahap 2. Tahap 2 hanya memiliki 1 tahap yang adalah merancang dan melaksanakan pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya ada tahap 3. Tahap 3 mempunyai 2 tahap. Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha. Yang kedua adalah merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang mana ada 4. Pertama adalah prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, serta penetapan waktu. Baiklah, untuk
penjabarannya, yang pertama adalah tahap 1. Fokus terkini yang diberikan oleh banyak perusahaan pada perbaikan aktivitas manajemen mata rantai supply-nya telah menimbulkan banyak perubahan dalam perancangan sistem yang digunakan untuk mengawali serta mencatat aktivitas akuisisi dan pembayaran. Nah, untuk tahap yang kedua, auditor menilai resiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal, pengujian substantif auditor akhirnya bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yang mana tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitra. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materinya, yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, yaitu ada utang usaha dalam daftar utang usaha yang sama dengan file induk terkait dan totalnya ditambahkan dengan benar, serta dengan buku besar umum atau detail tie-in. Selanjutnya ada utang usaha dalam daftar utang usaha yang memang ada dalam atau bisa disebut dengan eksistensi. Lalu yang ketiga yaitu utang usaha yang ada telah dicantumkan dalam daftar utang usaha atau biasa dibilang kelengkapan. Lalu ada utang usaha dalam daftar utang usaha yang sudah akurat atau bisa dikatakan keakuratan. Lalu ada utang usaha dalam daftar utang usaha diklasifikasikan dengan benar, yaitu dalam tahap klasifikasi. Lalu transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran dicatat pada periode yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban tercakup dalam utang usaha. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada penambahan materi atau pertanyaan dan penambahan jawaban, bisa diajukan di forum diskusi.